Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saya begitu bersemangat membawakan partai ini karena ini sangat menarik teman-teman, dimana juga momen pemain catur terbaik Indonesia saat ini, Susanto Magaranto, saat menghadapi salah satu Grandmaster top dari Cina, Wang Hao teman-teman. Ini adalah spesial dimana saat ini kita akan memasuki Olimpiade Catur dan Indonesia mengutus tim putra maupun tim putri dari Indonesia untuk bertanding ke India. Perlu diketahui bahwa Olimpiade Catur adalah kejuaraan tim yang paling terhormat dalam cabang olahraga catur. Pertama kali diadakan pada tahun 1928 dan tahun ini adalah Olimpiade Catur ke-44 berlangsung di Chennai, India, di mana dimulai pada tanggal 28 Juli hingga 9 Agustus 2022. Dan adapun tim perwakilan dari tim putra Indonesia adalah Susanto Magaranto, Novendra Presmoro, Yosep Teolivestaher, Muhammad Ervan, dan Muhammad Agus Kurniawan. Sedangkan dari tim putri ada Medina Warda Aulia, Iren Karisma Sukandar, Dewi Ardiani Citra, dan Fariha Mariro. Oleh karena itulah teman-teman, tekan notifikasinya karena ke depan kita akan menyaksikan selalu bagaimana performa Indonesia di dalam Olimpiade Catur teman-teman. Kira-kira tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda atau negara mana sih yang berkemungkinan paling kuat untuk menjuarai turnamen ini. Dan mari kita simak permainan Grandmaster Susanto Magaranto menghadapi Wang Hao. Baiklah teman-teman, dan kabar mengejutkan ialah bahwa turnamen ini berlangsung pada permainan klasik kejuaraan catur Asia pada tahun 2007 teman-teman. Dimana di permainan ini kita akan melihat langsung dari perspektif Susanto Magaranto sebagai pemegang buah hitam. Wang Hao memulangkah dengan pion G4 dan Susanto membalas pion ke C6, pertahanan karokan, dimana juga ia membuat pertahanan juga yang paling disukai oleh pecatur terbaik Indonesia yaitu Grandmaster Utut Adianto. Pion ke D4 dilanjutkan D5, biasanya juga menerima pertukaran pion, di sini variasi advance yaitu dengan E5. Gajah terlebih dahulu aktif ke F5, baru ke depan mensupport pion ke E6, di sini kuda ke F3, maka pion ke E6, gajah ke E2 sehingga kuda ke E7. Dilanjutkan dengan rokade dan pion ke H6, di mana juga mengontrol petak penting G5. Kuda B ke D2 dan kuda ke D7 saat ini, kuda ke B3 dan gajah ke H7, di mana juga mengkip bagaimana diagonal gajah ini ke depan cukup kuat dari Susanto Magaranto. Dilanjutkan permainan dengan pion ke C3, kita lihat teman-teman bagaimana struktur pion ini cukup menopang kuat satu sama lain. Menteri ke C7 dimainkan, di mana punya fleksibilitas ke depan mungkin saja akan mempersiapkan rokade sayap menteri, juga mulai mengetek dari sayap raja. Benteng ke E1, maka G5 saat ini kita lihat teman-teman untuk mendorong pion ke depan, sehingga untuk itulah pion ke H3 mencegah untuk pion ini terus melaju, maka kuda ke F5 saat ini. Dilanjutkan dengan gajah ke D2 dan gajah ke E7, di mana juga kita lihat teman-teman punya fleksibilitas, mungkin juga ke depan jika berkenan bisa rokade sayap raja. Di sini benteng ke C1, di mana juga mengancam ke depan secara tidak langsung terhadap menteri, dan Susanto Magaranto tanpa takut tentunya juga dengan banyak pertimbangan melakukan berani rokade sayap menteri teman-teman, dan ini yang terjadi. Di dalam posisi ini dipilih yaitu dengan pion ke4, bahwa sebelumnya sebelum kita membahas langkah aslinya A4, bahwa C4 salah satu opsi teman-teman. Dengan ide seperti ini tidak mungkin lagi ini disepelekan dengan benteng ke G8 misalkan. Masalahnya gajah ke A5 cukup kuat, di mana B6 menutup, ada pion memukul pion teman-teman. Tidak mungkin di sini pion C menerima karena sedang dipin, maka pion E menerima E6 saat ini. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Pertukaran diterima, maka gajah saat ini langsung juga ke B5. Kita lihat cukup banyak ancaman, dan di sini pun bahwa hitam sangat tertekan. Namun rupanya teman-teman kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Namun rupanya teman-teman di posisi ini Wang Hao memilih dengan pion ke A4, sehingga Susanto Magaranto benteng ke G8,
G4 saat ini langsung menghentikan pion juga mengancam kuda, dan disinilah sebuah keberanian dari Grandmaster Susanto Magaranto merupakan juga sebuah kalkulasi yang luar biasa, yaitu dengan H5 tanpa menyelamatkan kuda dan ia mengorbankan kuda teman-teman. Dan tentunya dengan senang hati Wang Hao menerima pengorbanan kuda, maka G4 saat ini. Kuda menyelamatkan diri ke H2, maka gajah memukul pion saat ini. Gajah ke F4, maka dilanjutkan gajah ke H4 saat ini juga mengancam pion ke depan. Pion memukul pion, dan di sini kuda ke F6. Lagi-lagi tanpa menyelamatkan gajah teman-teman. Tentunya ini juga masih sedang dipin, sehingga kuda ke D2 dipilih teman-teman. Sebelumnya, bagaimana jika di dalam posisi pion juga langsung memukul kuda, di mana juga diterima pengorbanan kuda? Masalahnya inilah yang dipancing oleh Susanto Magaranto karena menteri juga memukul gajah. Ini ancaman skak ke depan, benteng ke F1, gajah ke G3 sangat powerful teman-teman. Apabila diterima juga gajah ini, masalahnya menteri memukul pion skak, raja ke H1, pion memukul pion. Lihat, ancaman skak mata bisa dicegah. Benteng ke F2 dimakan saja, menteri ke G1, gajah ke E4 skak. Lihat, gajah menutup dimakan saja teman-teman, menteri menutup, menteri memukul menteri, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana imajinasi dan juga kalkulasi yang dibangun oleh Susanto Magaranto. Kita kembali. Dan untuk itulah teman-teman bahwa kuda ini tidak gratis, tetapi ini adalah kuda beracun, ini adalah pancingan dari Susanto Magaranto sehingga dimainkan kuda ke D2 mencoba mengaktifkan kuda, maka kuda saat ini juga langsung memukul pion. Kuda saat ini juga memukul kuda, gajah menerima. Kita lihat ada discover skak ke depan sehingga raja ke H1 menghindari ada open skak, maka menteri ke E7, yaitu dengan ide teman-teman memukul pion ke depan menempatkan menteri di posisi gajah. Kuda ke F3 saat ini mengancam gajah, tetapi sebelumnya teman-teman, komputer menunjukkan bahwa gajah memukul gajah salah satu opsi. Dengan ide pion menerima, memang terlihat menyeramkan juga ada discover skak, tetapi setelah raja ke G2 ini cukup nyaman teman-teman. Memang terlihat menyeramkan ke depan, tetapi pion ini intinya sudah disupport oleh raja. Namun kita akan melihat bedanya di dalam posisi dipilih kuda ke F3 sehingga memberikan akses gajah memukul pion mengancam benteng. Benteng ke F1 simple natural menyelamatkan benteng. Salah satu opsi yang coba ditunjukkan oleh komputer yaitu dengan raja ke G2, tetapi dengan pertukaran kualitas tetap hitam akan lebih baik ke depan, di mana gajah pastinya memukul benteng, di mana menteri menerima ada gajah ke F5 open skak, raja ke F2, benteng ke G4, mengancam gajah, menteri ke D2 mensupport, di mana ke depan ini juga salah satu untuk memperlama permainan teman-teman. Tetapi tentunya cukup natural bagaimana opsi dari Wang Hao, yaitu dengan benteng ke F1 dan lagi-lagi akan dihukum oleh Susanto Magaranto, yaitu dengan gajah ke E3. Kita lihat teman-teman, di sini gajah saat ini ke H2. Apakah gajah ini lagi-lagi gratis? Tentu tidak teman-teman, karena saat ini gajah akan memukul kuda dan ini skak. Gajah menerima ada menteri ke H4 dan ini skakmat teman-teman. Luar biasa bagaimana kombinasi yang coba dibangun oleh Grandmaster Susanto Magaranto. Untuk itulah di posisi ini yaitu dengan gajah ke H2, di mana ke depan langsung juga mencegah ada tempo skak dari menteri, maka dilanjutkan gajah ke H3 saat ini mengancam benteng. Kuda ke E1 tentunya, sehingga dengan langkah kuda ini juga maka terlebih dahulu menteri ke G5 ancaman skak ke depan, sehingga gajah ke F3. Tentu dengan bergeraknya gajah tidak lagi perlindungan dari benteng sehingga Susanto Magaranto gajah memukul benteng. Benteng ke C2 saat ini mencoba juga menambah kontrol terhadap petak penting G2, maka di sini teman-teman setelah gajah ke F4 inilah langkah eksekusi yang coba dimainkan oleh Susanto Magaranto, dan setelah langkah ini bahwa Wang Hao menyerah. Karena apa? Gajah memukul gajah akan skakmat ke depan. Apabila dicoba yaitu dengan kuda ke G2 misalkan, masalahnya gajah simpel memukul kuda skak, gajah memukul gajah, maka menteri ke H4 ancaman juga skakmat, menteri ke G1 ada benteng ke G4 menumpuk benteng ke depan. Dan di sini kita lihat bahwa posisi putih cukup terhimpit. Apa yang harus dilakukan? Kita ambil B4, masalahnya gajah memukul gajah, menteri menerima, maka menteri ke I1 skak, menteri menutup, benteng ke H4 skak. Lihat, gajah menutup, masalahnya benteng memukul gajah skak, benteng menutup, menteri ke I4 skak. Lihat teman-teman, menteri menutup, benteng ke F3. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Ancaman skakmat tak bisa dicegah, raja berpindah, masalahnya menteri ke I1 skak, menteri menutup, menteri memukul menteri, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana performa Grandmaster Indonesia terbaik
Susanto Magaranto dalam menghadapi Grandmaster hebat Cina Wang Hao, teman-teman. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita, dan tentunya semoga juga semangat pecatur kita Indonesia pada Olimpiade nanti merupakan semangat yang membara, teman-teman, sehingga dapat memberikan yang terbaik mengharumkan nama bangsa Indonesia. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.